Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan pabrik tekstil di Pekalongan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pak Suranto duduk termenung di ruang kerjanya yang luas, menghadap tumpukan berkas-berkas produksi yang belum terselesaikan. Udara sore yang lembab masuk melalui jendela yang terbuka, namun tak bisa mengusir rasa panas yang menggelayuti pikirannya. Usianya sudah mencapai 50 tahun, dan sudah lebih dari 20 tahun ia mengelola pabrik tekstil miliknya yang terletak di Pekalongan. Pabrik yang dulunya menjadi kebanggaan dirinya, kini tampak mulai surut. Meski penghasilannya masih cukup besar, bayang-bayang kegagalan semakin mendekat. Pak Suranto merasa pusing memikirkan persaingan yang semakin ketat. Pabriknya yang dulu unggul di pasar kini mulai tergeser oleh pesaing utamanya, Pak Maskuri. Pesaing yang dulu ia anggap biasa saja kini mulai menunjukkan taring. Pak Maskuri baru saja memperkenalkan teknologi baru yang membuat produksinya lebih efisien. Sementara Pak Suranto masih menggunakan cara-cara lama yang semakin tidak relevan. Hasilnya, pesanan dari klien mulai berkurang. Ia tak lagi menjadi pilihan utama. Jika begini terus, pabrik ini bisa bangkrut, pikirnya. Setiap pagi, Pak Suranto berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih bisa diselamatkan. Namun, hari demi hari, dia merasa semakin terjepit. Hasil penjualannya menurun. Bahkan, beberapa karyawan mulai resah. Beberapa dari mereka sudah mulai mencari pekerjaan di tempat lain. Rasa cemas ini semakin membebani hati Pak Suranto, sampai dia tidak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Bisnis yang selama ini dibangunnya dengan darah dan keringat terasa mulai runtuh. Perlahan-lahan, malam itu seperti biasa Pak Suranto pulang lebih larut dari biasanya. Begitu sampai di rumah, ia langsung menuju ruang makan tempat istrinya, Bu Risti, sedang menunggu. Istrinya yang sudah setia mendampinginya selama lebih dari 2 dekade itu menatapnya dengan penuh perhatian. Namun, Pak Suranto tahu bahwa matanya yang sayu dan raut wajahnya yang lelah tak bisa lagi disembunyikan. "Mas, kenapa kelihatannya semakin cemas? Apa yang terjadi dengan pabrik?" tanya Bu Risti lembut, namun dengan nada yang penuh perhatian. Pak Suranto duduk di meja makan, menghela napas panjang. Ia memandangi istrinya, tak tahu harus berkata apa. "Pak Maskuri," katanya akhirnya, dengan suara rendah. "Dia semakin kuat, pabrik kita mungkin akan kalah." Bu Risti terdiam, menatap suaminya dengan cemas. "Tapi Mas, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan sampai kita mengambil langkah yang salah, ya?" Bukan soal usaha, Risti. Ini soal daya saing. Dia punya teknologi baru, sementara kita hanya punya cara lama yang sudah mulai usang, jawab Pak Suranto dengan nada penuh kekhawatiran. Istrinya pun tak bisa lagi membantah. Mereka berdua tahu betul jika pabrik ini bangkrut, maka masa depan mereka juga akan hancur. Anak-anak mereka sudah besar, dan mereka harus memikirkan biaya hidup yang semakin mahal. Kehilangan pabrik berarti kehilangan segalanya. Di tengah kecemasan itu, Bu Risti teringat akan sebuah pembicaraan yang pernah ia dengar beberapa tahun yang lalu. Pembicaraan yang selalu ia simpan dalam hati. Konon, ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, cara yang tak lazim dan penuh resiko, pesugihan. Mungkin ini terdengar gila, namun kadang-kadang dalam kegelapan hati manusia terbersit pikiran-pikiran gelap yang tidak terduga. "Mas, pernahkah Mas mendengar tentang pesugihan?" tanya Bu Risti tiba-tiba, suaranya serak. Pak Suranto menatap istrinya sedikit bingung. "Pesugihan? Apa itu?" tanyanya. Meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa dunia pesugihan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. "Dulu saya dengar, ada orang yang bisa mendapat kekayaan luar biasa dalam waktu singkat. Tapi
Ada harga yang harus dibayar, jawab Bu Risti. Matanya menerawang jauh. Mungkin kita harus mempertimbangkan itu, Mas. Pak Suranto menatap istrinya. Raut wajahnya berubah serius. Apa yang kamu maksud, Risti? Ada seorang dukun yang bisa membantu. Katanya kita bisa mendapat keberuntungan dalam sekejap, tetapi kita harus mengorbankan sesuatu atau seseorang, jawab Bu Risti dengan suara rendah dan tegang. Pak Suranto terdiam. Dalam pikirannya berputar gambar-gambar tentang kemewahan yang bisa mereka capai jika menggunakan jalan pintas itu. Pabrik yang berkembang pesat, kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin posisi mereka di pasar bisa jauh lebih unggul. Namun, hati kecilnya menjerit, memperingatkan bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Siapa yang harus dikorbankan? Tanya Pak Suranto. Meskipun ia tahu jawabannya sudah pasti ada di benak istrinya, Bu Risti hanya tersenyum samar, dan tanpa berkata-kata lebih lanjut, ia berdiri berjalan menuju ruang tamu, meninggalkan suaminya yang semakin terjebak dalam dilema. Dalam hati Pak Suranto ada kegelisahan yang semakin menggelora. Ia tahu ini adalah pilihan yang mengerikan. Namun di satu sisi, ia merasa tak ada jalan lain. Saat malam semakin larut, Pak Suranto terbangun dari tidurnya, gelisah. Pikiran tentang pesugihan dan pengorbanan semakin menguasai dirinya. Sesaat kemudian, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Pak Joko, karyawan setia yang sudah bertahun-tahun bekerja di pabriknya, yang hampir memasuki masa pensiun, adalah orang yang akan menjadi tumbal untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Keputusan itu telah diambil. Pak Suranto merasa seolah-olah ada beban berat yang tiba-tiba terlepas dari pundaknya. Namun, di balik keputusan yang tampak membawa harapan itu, ia merasakan ada sesuatu yang semakin mencekik jantungnya. Meski ia berusaha menenangkan dirinya, ketegangan tetap menyelip di antara setiap langkahnya. Pagi berikutnya, Pak Suranto memulai harinya dengan cara yang berbeda. Biasanya, ia akan datang ke pabrik dengan semangat tinggi, menyapa para karyawan dengan ramah, dan memeriksa perkembangan produksi. Namun kali ini langkahnya terasa lebih berat. Ia berjalan memasuki ruang kerjanya tanpa senyum di wajahnya. Di dalam hati, ia mulai merasakan beban yang datang bersama rencana gelap yang sedang dipersiapkan. Di meja kerjanya, Pak Suranto memandangi foto-foto lama yang terpasang di dinding. Salah satunya adalah foto Pak Joko, seorang karyawan setia yang telah bekerja di pabriknya selama hampir 30 tahun. Pak Joko adalah orang yang penuh dedikasi. Selama bertahun-tahun, ia telah membantu mengelola pabrik dan menjalankan banyak tugas penting. Jika ada yang patut disebut sebagai tangan kanan Pak Suranto di pabrik, itu adalah Pak Joko. Mereka sudah seperti saudara. Namun, kenyataannya, Pak Joko kini sudah memasuki masa pensiun, dan itu membuat Pak Suranto merasa lebih sulit untuk membuat keputusan ini. Namun, perasaan bersalah itu tidak cukup kuat untuk mengubah niatnya. Dengan penuh tekad, Pak Suranto mengirim pesan kepada Bu Risti. Joko, kita akan lakukan ini segera. Tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan. Bu Risti sudah tahu apa yang dimaksud. Di pabrik, suasana pagi itu tampak biasa. Para pekerja sibuk dengan rutinitas mereka. Mesin-mesin beroperasi dengan suara yang familiar, dan bau tekstil yang khas memenuhi udara. Namun bagi Pak Suranto, setiap detik terasa berat. Dia tahu, ini adalah langkah pertama menuju takdir yang tak bisa dihindari. Pak Joko, yang sudah beberapa kali menanyakan tentang masa pensiunnya, akhirnya datang ke ruang kerja Pak Suranto. Dengan wajah penuh harapan, ia memasuki ruangan. Wajahnya yang ramah dan penuh rasa hormat seakan-akan tak menyadari bahwa hari ini mungkin adalah hari terakhirnya bekerja dengan tenang. Pak Suranto, saya ingin berbicara tentang masa pensiun saya. Apakah ada perkembangan terkait hal ini? Tanya Pak Joko dengan nada sopan seperti biasa. Pak Suranto tersenyum meski senyum itu terasa dipaksakan. Tentu Pak Joko. Saya ingin Anda tetap ada di sini lebih lama. Saya tahu masa pensiun Anda sudah dekat, tapi saya punya tugas penting yang harus Anda tangani. Tugas ini sangat vital untuk kelancaran pabrik kita.
Pak Joko tampak terkejut, tetapi ia segera mengangguk. "Tentu, Pak, apa yang perlu saya lakukan?" Pak Suranto memandangi Pak Joko dengan tatapan serius. "Saya ingin Anda memimpin bagian produksi selama beberapa bulan lagi. Ada masalah besar dengan mesin yang harus segera diperbaiki, dan saya perlu Anda memimpin tim untuk mengatasinya. Ini akan membutuhkan usaha ekstra, Pak Joko. Tapi saya yakin Anda bisa." Pak Joko yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya tentu tidak bisa menolak meskipun ia merasa sedikit khawatir dengan pekerjaan ekstra ini di usia yang sudah tidak muda lagi. Namun ia merasa terhormat karena Pak Suranto masih mempercayainya untuk tugas sebesar itu. "Baik, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Pak Joko dengan penuh tanggung jawab. Pak Suranto menatapnya sejenak, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu rencananya sudah dimulai. Pak Joko akan dikerahkan untuk tugas berisiko tinggi, dan setelah itu semuanya akan berubah. Hari-hari berikutnya, Pak Joko benar-benar terjun langsung mengawasi produksi. Pak Suranto memintanya untuk mengecek mesin-mesin lama yang sudah mulai rusak. Tugas ini memang cukup berat, namun Pak Joko tidak bisa menolaknya. Semakin hari, ia merasa ada yang tidak beres dengan permintaan Pak Suranto. Beberapa kali ia sempat merasa bahwa Pak Suranto sengaja memberinya tugas yang lebih berat dari biasanya, seolah-olah untuk menekan tubuhnya yang mulai rapuh. Namun Pak Joko terlalu setia untuk meragukan majikannya. Di balik itu semua, Pak Suranto semakin sering berkonsultasi dengan Bu Risti tentang langkah-langkah berikutnya. Mereka berdua mulai mengatur detil bagaimana cara menyingkirkan Pak Joko setelah semua beres. Dukun yang mereka temui sebelumnya sudah memberi petunjuk tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Pak Suranto semakin gelisah, namun di sisi lain, semakin yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pabriknya. Pada suatu malam, Bu Risti berbicara lebih terbuka kepada suaminya. "Mas, kita sudah sampai pada titik ini. Jika kita terus menunda, kita akan semakin terperosok. Pak Maskuri sudah semakin dekat dengan kesuksesannya. Kita harus bertindak sekarang." Pak Suranto memandang istrinya dengan tatapan yang tajam. "Kamu benar, tapi aku tidak yakin ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, Risti. Mas, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan segalanya," jawab Bu Risti. Matanya penuh tekad. "Kita harus percaya pada pilihan ini." Pak Suranto terdiam, meresapi kata-kata istrinya. Dalam hatinya, ia tahu, sekali lagi, bahwa ia tak akan bisa mundur. Jalan gelap yang terbuka di depannya sudah terlalu lebar untuk bisa dihindari. Begitu langkah pertama diambil, tidak ada jalan kembali. Pada malam itu juga, mereka memutuskan untuk bertindak. Rencana pesugihan yang akan mengubah hidup mereka dan hidup Pak Joko akan segera dimulai. Namun, Pak Suranto tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam penderitaan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya di rumah Pak Suranto. Setelah makan malam, Bu Risti duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong keluar jendela yang terbuka, memandangi langit yang gelap. Keputusan yang mereka ambil semakin terasa berat di dalam hatinya, tetapi tekadnya tetap bulat. Keinginan untuk menjaga kelangsungan hidup pabrik dan keluarga mereka jauh lebih besar daripada rasa takut yang mulai menggelayuti hatinya. Pak Suranto yang duduk di meja kerjanya memandangi foto-foto keluarganya. Di foto itu ia bersama Bu Risti, dan anak-anak mereka terlihat bahagia, tak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Hanya dalam beberapa hari, hidup mereka akan berubah selamanya. Rasanya seperti melangkah di ujung jurang, namun ia tahu tidak ada jalan kembali. Di dalam kamar tidur, Pak Suranto terbaring gelisah. Pikirannya kembali teringat pada Pak Joko, karyawan setianya yang sudah dianggap seperti saudara. Ia tahu keputusan untuk mengorbankan Pak Joko adalah keputusan yang akan membebaninya seumur hidup. Namun di sisi lain, ia merasa tak ada pilihan lain. Jika ia ingin bertahan, ia harus melakukan ini.
Setiap malam ia terbangun dengan rasa bersalah yang terus menghantui. Namun ia berusaha menenangkan diri. Kekayaan dan keberhasilan pabriknya lebih penting dari apapun, begitu pikirnya. Di keesokan harinya, Pak Suranto memanggil Pak Joko ke ruang kerjanya. Karyawan itu datang seperti biasa, dengan wajah penuh harapan dan rasa hormat. Pak Suranto menyambutnya dengan senyuman, meskipun senyuman itu terasa jauh dari tulus. "Pak Joko, ada pekerjaan penting yang harus Anda selesaikan. Saya butuh Anda untuk memimpin perbaikan mesin-mesin besar yang sudah rusak. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya tahu hanya Anda yang bisa mengatasinya," kata Pak Suranto dengan suara yang berat. Pak Joko mendengarkan dengan seksama. Meski agak terkejut, ia tidak pernah menolak tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Suranto. Ia tahu betul bahwa masa pensiunnya sudah semakin dekat, dan pekerjaan ini mungkin akan menjadi tantangan terakhirnya. "Saya akan coba sebaik mungkin, Pak," jawab Pak Joko. Matanya penuh rasa hormat dan kepercayaan. Pak Suranto menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan, perasaan bersalah yang begitu jelas di wajahnya. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya. "Saya tahu Anda bisa, Pak Joko. Ini sangat penting. Saya bergantung pada Anda." Malam itu, setelah Pak Joko pulang, Pak Suranto kembali berkonsultasi dengan Bu Risti. Mereka tahu langkah berikutnya harus segera diambil. Kematian Pak Joko adalah bagian dari rencana mereka, dan mereka harus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. "Mas, kita sudah sangat dekat. Besok tugas berat itu akan memulai segalanya. Kita harus pastikan semua berjalan lancar," kata Bu Risti. Suaranya penuh tekad. Pak Suranto menatap istrinya dengan mata yang penuh kecemasan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menanggung semua ini, Risti." "Pak Joko, dia sudah seperti keluarga kita. Mas, kita tidak bisa mundur. Ingat, kita melakukannya untuk masa depan keluarga. Jika kita gagal sekarang, kita akan kehilangan segalanya," jawab Bu Risti dengan nada yang lebih keras. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik yang berlalu seolah menambah berat beban di pundak Pak Suranto. Ia tahu, saat Pak Joko mulai bekerja di mesin-mesin besar yang sudah usang itu, semuanya akan dimulai. Keesokan harinya, Pak Joko dengan penuh semangat mulai memimpin tim untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak. Pekerjaan yang harus ia tangani memang sangat berat, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan semua ini. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan Pak Suranto, karena ia tahu bahwa kepercayaan yang diberikan padanya adalah sebuah kehormatan. Namun, semakin lama Pak Joko bekerja di mesin-mesin tersebut, semakin terasa ada yang tidak beres. Mesin-mesin yang sudah lama itu seakan berusaha melawannya. Setiap kali Pak Joko mencoba memperbaikinya, ada suara berisik yang tidak biasa, seolah mesin-mesin itu berusaha melawan tangan tuannya. Pak Suranto memantau dari jauh, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Sesuatu dalam dirinya memberontak, tetapi ia menekan perasaan itu. Rencana ini harus berjalan, tidak ada ruang untuk keraguan. Siang itu saat Pak Joko sedang memperbaiki salah satu mesin besar, terjadi sebuah kecelakaan. Mesin yang sedang diperbaiki tiba-tiba bergetar keras, membuat Pak Joko terjatuh dan terhimpit oleh bagian mesin yang berat. Suara benturan keras itu mengguncang seluruh pabrik. Karyawan yang ada di sekitar panik, berlarian menuju sumber suara. Pak Suranto, yang berada di ruang kerjanya, merasa tubuhnya kaku. Ia mendengar teriakan-teriakan panik dari para karyawan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke lokasi kejadian. Di sana Pak Joko sudah tergeletak tak bergerak. Darah mengalir dari luka-luka yang cukup parah. Pak Suranto merasa dunia seakan berhenti berputar. Satu-satunya yang terlintas di pikirannya adalah bahwa segala sesuatu yang telah ia rencanakan telah terjadi. Namun seiring detik yang terus berjalan, rasa bersalah mulai merayap. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah kecelakaan biasa. Ini adalah hasil dari pilihan yang telah ia buat. Pak Joko akhirnya dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak lama kemudian,
dokter mengumumkan bahwa ia tidak bisa diselamatkan. Kematian Pak Joko menjadi sebuah kenyataan yang mengerikan bagi Pak Suranto. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, tangannya gemetar, matanya kosong. Dalam pikirannya berputar pertanyaan yang tak terjawab. Apakah semua ini benar-benar sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Di rumah, Bu Risti menunggunya dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Ia tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia tidak bisa menunjukkan kegelisahan di wajahnya. "Mas, kita sudah melangkah terlalu jauh. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya," katanya dengan suara rendah. Pak Suranto hanya bisa menatap istrinya tanpa kata. Keputusan itu telah diambil dan tak ada yang bisa mengubahnya. Tetapi saat ia menatap wajah istrinya, ia tahu satu hal pasti. Tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang selanjutnya. Kematian Pak Joko menyisakan kekosongan yang tak terhingga di pabrik. Para karyawan terkejut dan merasa kehilangan. Namun, mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pak Suranto yang biasanya tegas dan penuh semangat, kini tampak lebih murung dan lebih pendiam dari biasanya. Ia sering mengunci diri di ruang kerjanya, menyendiri untuk meresapi keputusan yang telah diambilnya. Namun, di balik kesedihan dan kekosongan itu, ada sesuatu yang semakin menghantui pikirannya. Setiap malam, Pak Suranto terbangun di tengah malam dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa sesak di dadanya, seperti ada tangan tak terlihat yang memegangi jantungnya, menarik-nariknya pelan-pelan. Dia sering mendengar suara aneh, seperti desiran angin yang berbisik di telinganya. Dan kadang-kadang, ia merasa ada bayangan gelap yang melintas di sudut matanya. Seakan-akan Pak Joko masih ada di sana, menunggunya untuk membayar harga yang seharusnya. Di rumah, Bu Risti mulai melihat perubahan pada suaminya. Ia menyadari betul bahwa meskipun Pak Suranto tidak mengungkapkan apa yang dirasakannya, ada sesuatu yang mengganggunya. Perubahan sikap Pak Suranto yang mendalam tidak bisa disembunyikan. Semangat hidupnya seolah menghilang, dan ia lebih sering merenung daripada berbicara. "Mas, ada yang mengganggu pikiranmu ya?" tanya Bu Risti suatu malam setelah makan malam. Pak Suranto mengangkat wajahnya, mata yang biasanya penuh tekad kini tampak kosong. "Aku tidak tahu, Risti. Seperti ada yang mengikutiku. Seperti ada yang menghantuiku." Bu Risti merasa gelisah mendengar pengakuan suaminya. "Apa maksudmu? Jangan berlebihan, Mas. Itu hanya perasaanmu saja," jawabnya, mencoba menenangkan Pak Suranto. Meskipun hatinya sendiri ikut cemas, Pak Suranto menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ada yang tidak beres, Risti. Semua ini terasa sangat salah. Aku bisa merasakannya, seperti ada yang mengawasi kita, mengawasi setiap langkah kita." Malam itu, Pak Suranto terjaga hampir sepanjang malam. Rasa khawatir yang menggerogoti, hatinya semakin kuat. Suara-suara aneh yang ia dengar mulai meresap ke dalam pikirannya, semakin memengaruhinya. Ia merasa seperti sedang dijebak dalam lingkaran yang tak bisa keluar. Suara-suara itu bukan hanya datang dari dalam rumah, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Seolah ada suara yang mengingatkan tentang keputusan yang telah dibuatnya. Sementara itu, Bu Risti berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah perasaan paranoid suaminya. Namun ia mulai merasakan adanya ketegangan yang tak bisa diabaikan. Ia tak bisa mengelak bahwa sesuatu yang janggal memang terjadi. Suami yang biasanya begitu tangguh, kini tampak rapuh dan mudah cemas. Bahkan Bu Risti mulai merasa adanya kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai mereka dari jauh. Pada malam yang lain, setelah semua orang tidur, Pak Suranto terbangun tiba-tiba. Ia merasakan ada yang menggerakkan udara di sekelilingnya. Suara berbisik halus memenuhi ruang kamar. Pak Suranto duduk di atas tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu semakin jelas. Suara itu terdengar seperti bisikan seorang lelaki yang berkata pelan, "Kau harus membayar semuanya." Pak Suranto menggigil. Suara itu bukan milik siapa-siapa, seolah datang dari dalam kegelapan yang menyesakkan.
Ia merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam jurang. Setiap malam suara itu semakin keras dan semakin menuntut. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Tidur hanya datang dengan rasa ketakutan yang semakin membekas di dalam hatinya. Hari demi hari, rasa bersalah yang terus-menerus menghantui mulai semakin kuat. Pak Suranto tidak hanya merasa kehilangan, tetapi juga ketakutan akan bayang-bayang Pak Joko yang seakan selalu mengikutinya. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan bayangannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintip di balik matanya, menunggu untuk melahapnya hidup-hidup. Bahkan di tengah keramaian, bayangan Pak Joko sering muncul, seolah menyiratkan sesuatu yang belum selesai. Di pabrik meskipun suasana terlihat seperti biasa, banyak karyawan yang mulai merasakan ketegangan. Mereka merasa bahwa ada perubahan yang sangat besar sejak kematian Pak Joko. Beberapa dari mereka mulai curiga dengan sikap Pak Suranto yang semakin tertutup. Mereka juga mulai memperhatikan bahwa banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar pabrik. Mesin yang tiba-tiba mati dengan sendirinya, suara-suara aneh yang datang dari gudang yang kosong, dan seringnya ditemukan benda-benda yang hilang tanpa jejak. Satu persatu, karyawan mulai meninggalkan pabrik. Mereka merasa tidak nyaman bekerja di tempat yang seolah menyimpan banyak rahasia kelam. Beberapa dari mereka berbicara tentang kehadiran makhluk tak terlihat yang mengawasi mereka. Mereka mulai merasakan adanya aura kelam yang menempel di sekitar pabrik, sesuatu yang mengerikan dan tak terjelaskan. Pak Suranto menyadari bahwa semakin banyak yang pergi, semakin banyak pula yang merasa aneh tentang kehadiran mereka di pabrik itu. Namun ia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia terjebak dalam kebisuan dan rasa takut yang mengurungnya. Semakin lama, semakin jelas bahwa keputusan yang diambilnya untuk mengorbankan Pak Joko telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi ia mulai merasa bahwa takdir telah menuntut sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Di rumah, Bu Risti juga merasakan dampak dari keputusan yang mereka buat. Ia mulai melihat bayangan Pak Joko di sudut mata, mendengar langkah kaki yang tidak jelas arahnya. Suatu malam, saat ia tengah berdiri di dapur, ia melihat bayangan seseorang yang bergerak cepat di ujung lorong. Dengan gemetar, ia mengecek ke sana, namun tidak ada siapa-siapa, hanya udara yang terasa dingin dan kosong. Rasa cemas itu semakin menguasai pikiran Bu Risti. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Bayang-bayang masa lalu yang mereka coba kubur, kini datang kembali untuk menuntut haknya. Pak Joko, dengan kematiannya, telah menjadi bagian dari sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Keputusan mereka untuk memilih jalan pintas kini membayar harga yang sangat mahal. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi siapapun yang terlibat dalam jalan gelap ini. Seminggu berlalu setelah kematian Pak Joko, dan segala sesuatunya semakin buruk. Pak Suranto merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa ia hindari. Kecemasan yang terus menghantuinya membuat tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya yang dulu tajam kini tampak lelah dan kosong. Ia merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya, seakan ada tangan besar yang terus menekannya. Setiap malam, suara bisikan itu semakin jelas. Bayar, bayar, bayarmu belum selesai. Suara itu terus berulang, menggema di seluruh pikiran Pak Suranto. Ia tak bisa menahan kegelisahan yang semakin membuncah. Keputusan yang ia buat untuk mengorbankan Pak Joko sepertinya telah membuka pintu ke suatu dunia yang tak dapat ia pahami. Dan dunia itu kini mulai menuntut bayaran. Di rumah, Bu Risti semakin khawatir dengan keadaan suaminya. Ia bisa merasakan perbedaan besar dalam diri Pak Suranto. Setiap kali mereka berbicara, Pak Suranto selalu terlihat lebih jauh, seolah pikirannya tak lagi berada di sana. Risti berusaha menghibur suaminya, tapi ia tahu bahwa yang dirasakan Pak Suranto jauh lebih dalam dari sekadar kecemasan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang terjadi. Pada suatu malam, Pak Suranto duduk sendirian di ruang kerjanya.
Lampu meja yang redup hanya menyisakan bayangan panjang di dinding. Ia merasa seperti sedang diawasi, namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya ruangan yang sunyi, penuh dengan buku-buku dan dokumen yang berantakan. Namun, ada yang berbeda. Di malam itu, ada suara ketukan halus dari arah pintu. Pak Suranto menahan napas lalu perlahan-lahan berdiri. Ia membuka pintu dengan ragu. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya udara dingin yang menerobos masuk, membawa serta aroma yang tak bisa ia kenali. Ada sesuatu yang janggal di luar sana, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia menutup pintu kembali dengan cepat, mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan takut itu terus menggelayuti hatinya. Setelah itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di pabrik. Mesin-mesin yang tidak bisa dinyalakan, suara ketukan dari lantai atas yang tak jelas asalnya, dan berbagai benda yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Karyawan mulai merasa cemas. Mereka mulai berbisik di belakang punggung Pak Suranto, saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan pabrik itu. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai berpikir untuk pergi, tetapi mereka terikat oleh pekerjaan mereka yang menghidupi keluarga. Salah satu karyawan yang lebih berani, seorang pria muda bernama Joko, yang kebetulan juga teman dekat Pak Joko, mulai curiga. Ia memperhatikan perubahan yang terjadi pada Pak Suranto dan merasa ada yang tidak beres. Joko memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun ia tahu bahwa ini bisa berbahaya. Suatu malam setelah jam kerja selesai, Joko diam-diam menyelinap ke ruang administrasi, tempat Pak Suranto sering mengurung diri. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat Pak Suranto tengah menulis sesuatu di atas meja. Namun wajahnya tampak sangat gelisah. Joko hampir tidak bisa mendengar apa yang diucapkan Pak Suranto, tetapi ia bisa melihat ekspresi kekhawatiran yang terpancar jelas di wajah tuannya. Joko memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Ia mendengar dari beberapa karyawan bahwa beberapa malam terakhir, mereka sering merasa ada yang mengawasi mereka di pabrik. Mereka merasa seolah-olah ada bayangan yang bergerak cepat di antara rak-rak mesin, atau seperti ada tangan yang meraih mereka dari kegelapan. Namun tidak ada yang berani berbicara terbuka karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Joko akhirnya mendapatkan petunjuk yang ia cari. Ia mendengar dari seorang karyawan yang lebih tua bahwa sebelum Pak Joko meninggal, ia sempat mendengar suara aneh dari dalam mesin tempatnya bekerja. Suara itu terdengar seperti bisikan yang menuntutnya untuk berhenti bekerja. Karyawan itu menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam pabrik itu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah mesin yang rusak. Joko mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi di pabrik ini. Di malam hari, setelah semuanya sepi, Joko memutuskan untuk mengunjungi ruang tempat Pak Joko bekerja sebelum kecelakaan itu terjadi. Ia merasa bahwa di sana ada kunci untuk memecahkan misteri ini. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri lorong gelap di pabrik, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat ia memasuki ruangan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di tengah-tengah ruangan yang kosong, Joko melihat sebuah benda yang tergeletak di atas meja. Benda itu adalah sebuah buku tebal, dengan sampul hitam yang usang, dan terkadang tampak berkilau di bawah cahaya lampu yang redup. Joko mengambil buku itu dengan tangan gemetar, lalu membuka beberapa halaman. Di dalam buku itu terdapat simbol-simbol aneh dan tulisan yang tidak ia mengerti. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Joko. Di salah satu halaman, ada sebuah catatan yang tampaknya ditulis dengan tangan Pak Suranto. Jika kau ingin bertahan, kau harus mengorbankan seseorang yang dekat denganmu. Hanya dengan itu, kekayaan dan keselamatan akan terjamin. Namun, setelah itu kau akan selalu dihantui. Hingga akhirnya kau sendiri yang membayar harga, tulis Pak Suranto dalam catatan itu. Joko merasa perutnya mual setelah membaca kalimat itu. Segera ia menutup buku itu dengan tergesa-gesa
dan meletakkannya kembali di meja. Ia tahu sekarang apa yang sedang terjadi. Pak Suranto telah terjebak dalam permainan yang tak bisa ia menangkan. Setiap keputusan yang ia buat membawa dampak yang lebih besar, dan kini tak ada jalan keluar. Joko berlari keluar dari ruangan itu dengan perasaan cemas dan ketakutan. Ia merasa bahwa jika ia tidak segera berhenti, ia juga akan menjadi bagian dari takdir yang kelam ini. Namun, sebelum ia bisa pergi lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Ia menoleh dan melihat bayangan gelap bergerak mendekatinya. Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Lebih jelas, lebih nyata. Kau sudah tahu terlalu banyak, Joko. Saatnya kau ikut bergabung. Joko mencoba berlari, tetapi kakinya terasa sangat berat. Ia merasa seperti ada tangan yang mencekiknya, menariknya kembali ke dalam kegelapan yang semakin menelan dirinya. Semua yang ia temui di pabrik ini, semua yang ia pelajari, akhirnya mengarah pada satu titik yang tak terelakkan. Mereka semua terperangkap dalam kutukan yang tak bisa diloloskan. Setelah kejadian malam itu, Joko tidak pernah kembali ke pabrik. Ketakutannya yang mendalam membuatnya memilih untuk meninggalkan segala sesuatu yang terkait dengan Pak Suranto dan pabrik tekstil itu. Ia merasa bahwa meskipun ia mencoba menjauh, bayang-bayang dari apa yang telah ia temui tetap mengikutinya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran-gambaran gelap yang tak bisa ia buang, terutama bayangan Pak Joko yang kini terasa semakin hidup dalam pikirannya. Namun, meskipun Joko memilih untuk melarikan diri, takdir seolah mengarahkannya kembali ke titik yang sama. Ketika ia mendengar berita bahwa Pak Suranto tiba-tiba jatuh sakit parah, ia tak bisa menahan rasa ingin tahu yang kuat. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang memaksanya untuk kembali dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama di rumah Pak Suranto, Bu Risti merasakan semakin kuatnya kegelisahan dalam dirinya. Suami yang dulu tampak penuh semangat kini semakin lama semakin tenggelam dalam kekosongan. Seminggu terakhir Pak Suranto lebih banyak mengurung diri di kamar tidur mereka. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Wajahnya yang dulu penuh rasa percaya diri kini dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Kadang-kadang Bu Risti mendengar suara tangisan yang terdengar dari kamar suaminya di tengah malam, seperti suara seseorang yang sedang menangis, penuh penyesalan. Malam itu, ketika Bu Risti tengah menyiapkan makan malam, Pak Suranto tiba-tiba muncul di ruang makan dengan wajah yang pucat dan mata merah. "Risti," katanya dengan suara parau, "aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Semakin lama, semakin dekat. Aku tidak bisa melarikan diri." Bu Risti menatap suaminya dengan cemas. "Apa yang kau maksud, Mas? Kau harusnya pergi beristirahat. Ini semua hanya perasaanmu saja." Pak Suranto menatapnya dengan tatapan kosong, seakan-akan tak mendengar kata-kata istrinya. "Tidak, Risti. Kau tidak mengerti. Semakin aku mencoba untuk lari, semakin mereka datang. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahku." Bayangannya, Pak Joko, mata Pak Suranto mulai berkilat-kilat dan napasnya semakin berat. Bu Risti mendekat, berusaha menenangkan suaminya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai ragu. Ia mulai merasakan kehadiran yang aneh, seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlihat menyelubungi mereka. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Bu Risti terkejut dan langsung berjalan menuju pintu, namun saat ia membukanya, ia mendapati tidak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang dingin dan gelap. Tetapi, begitu ia menutup pintu, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suara ketukan yang berat dan terus-menerus seperti suara langkah kaki yang mendekat dari jauh. Pak Suranto tampak semakin panik. Mereka datang lagi, Risti. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Aku tidak bisa, Bu Risti. Bu Risti masih kelekutan gak sih yang tidak tahu harus bagaimana? Apa yang terjadi dengan suaminya? Mengapa ia terlihat seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat? Bukankah ini semua dimulai setelah keputusan untuk melakukan pesugihan itu? Pada saat yang sama, di luar rumah, bayangan gelap tampak melintas di antara pohon-pohon yang rimbun.
Ada perasaan tak nyaman yang menghinggapi udara malam itu. Angin berhembus kencang membawa aroma aneh yang semakin menusuk ke dalam rongga hidung Bu Risti. Tiba-tiba, suara bisikan yang familiar kembali terdengar. Bukan hanya dalam pikiran Pak Suranto, tetapi kini Bu Risti pun mendengarnya. Bayarmu belum selesai. Bu Risti menjerit ketakutan. Ia menoleh ke arah suaminya. Tetapi Pak Suranto tampak seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri, tidak menyadari kehadirannya. Rasa takut semakin menyelimuti mereka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menguasai mereka. Pak Suranto tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah pintu dan membuka pintu depan dengan terburu-buru. Aku harus keluar, aku harus pergi, mereka datang. Bu Risti berlari mengejarnya, mencoba meraih suaminya, namun Pak Suranto sudah terlalu jauh. Berlari keluar rumah dengan langkah cepat, tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Bu Risti berteriak memanggilnya, tetapi suaminya tidak mendengarnya. Di luar, kegelapan malam menelan mereka berdua. Pak Suranto berlari tanpa arah, melewati jalanan yang sepi dan sunyi. Ia terus berjalan, tak peduli dengan apapun, hanya terdorong oleh rasa ketakutan yang semakin memuncak. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke arah yang tidak diketahui. Suara bisikan itu semakin keras, semakin jelas. Bayar. Tiba-tiba Pak Suranto terhenti di tengah jalan. Di depannya muncul bayangan gelap yang mengerikan. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, dan Pak Suranto mengenali wajah yang sangat ia kenal, Pak Joko. Wajah itu tampak muram, penuh penyesalan dan kemarahan. Mata Pak Joko yang kosong menatapnya tajam, seolah-olah sedang menuntut balas. Pak Joko. Pak Suranto berbisik, namun suaranya tersendat. Pak Joko tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Tangan Pak Suranto mulai gemetar. Keringat dingin mengucur di dahinya. Rasa takut yang tak terucapkan menyelimuti dirinya. Ia tahu apa yang ia lakukan. Keputusan yang ia pilih sekarang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pak Joko melangkah mendekat, dan dengan suara yang rendah namun penuh kekuatan, ia berkata, "Kau sudah mengorbankanku, Suranto. Sekarang saatnya kau yang membayar. Keluargamu, hidupmu, semuanya akan menjadi bagian dari harga yang harus kau bayar." Pak Suranto jatuh tersungkur di jalan, menangis. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran takdir yang tidak bisa ia hindari lagi. Tak ada jalan keluar. Semua yang telah ia lakukan semua keputusan yang ia buat, sekarang datang menuntut bayaran. Di belakangnya Bu Risti berdiri terpaku, menatap apa yang terjadi dengan mata penuh ketakutan. Ia tidak bisa melangkah, tubuhnya seakan tertahan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Semua yang terjadi begitu cepat, dan kini mereka terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dihindari. Dengan tangisan yang tak terdengar, Pak Suranto merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu bahwa hidupnya dan mungkin hidup istrinya kini berada di ujung tanduk. Setiap langkah yang mereka ambil kini hanya mengarah pada satu hal, akhir yang mengerikan yang sudah ditentukan jauh sebelum mereka menyadarinya. Tak ada lagi jalan mundur. Pagi itu, udara terasa mencekam. Awan gelap menggantung di langit Pekalongan, menandakan cuaca buruk yang mungkin datang dalam waktu dekat. Rumah Pak Suranto sepi, tak ada suara riuh seperti biasa. Bu Risti duduk di ruang tamu, matanya kosong, tampak seperti seseorang yang kehilangan arah. Suaminya Pak Suranto tak pernah kembali ke rumah setelah kejadian malam itu. Berhari-hari Bu Risti menunggu, namun tidak ada kabar dari Pak Suranto. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Kecemasan yang ia rasakan semakin hari semakin mendalam. Bayang-bayang yang mengintai suaminya kini telah beralih padanya. Setiap sudut rumah terasa semakin sempit, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Suara-suara bisikan yang mulai terdengar di telinga Bu Risti kian menambah kegelisahannya. Bayar.
suara itu kembali terdengar. Semakin lama semakin jelas seperti bergema di dalam pikirannya. Bu Risti menutup telinga dengan kedua tangannya, mencoba mengusir suara itu. Tetapi suara itu seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Dengan rasa takut yang tak tertahankan, ia berdiri dan berlari keluar rumah. Ia harus mencari suaminya. Pikirannya dipenuhi dengan satu pertanyaan. Apa yang telah terjadi pada Pak Suranto? Mengapa ia melarikan diri dan tidak pernah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi dengan pabrik mereka yang dulu menjadi kebanggaan keluarga? Ia memutuskan untuk pergi ke pabrik, tempat terakhir ia tahu Pak Suranto berada. Langkahnya tergesa-gesa, dipenuhi dengan rasa cemas yang mendalam. Setiap langkah menuju pabrik terasa seperti semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang tak bisa dihindari. Sesuatu di sana, sesuatu yang membuatnya takut, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Sesampainya di pabrik, Bu Risti merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Pabrik yang biasanya ramai dengan karyawan kini terlihat sangat sunyi. Meski masih ada beberapa pekerja, suasana di dalam pabrik terasa berat. Seperti ada bayangan gelap yang menutupi seluruh ruangan. Beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan. Mereka jelas merasa ada yang tak beres, namun tidak ada yang berani berkata-kata. Bu Risti berjalan menyusuri lorong pabrik dengan perasaan semakin cemas. Ada yang aneh dengan atmosfer di sana. Udara terasa dingin, dan setiap langkahnya terdengar terlalu keras di telinga. Saat ia tiba di ruang administrasi, matanya tertuju pada pintu yang terbuka sedikit. Dari dalam, ia bisa mendengar suara bisikan seperti percakapan yang tak jelas. Tanpa berpikir panjang, Bu Risti mendekat dan mengintip melalui celah pintu. Di dalam ia melihat Pak Suranto, tapi ia tampak sangat berbeda. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak sangat pucat dan tertekan. Matanya terlihat kosong, seperti seseorang yang sedang diliputi kebingungan dan ketakutan. Di depannya, ada seseorang yang ia kenal, Pak Maskuri, pesaing bisnisnya yang selalu ia lihat sebagai ancaman. Suranto, kata Pak Maskuri dengan suara yang terdengar tenang namun penuh kekuatan. Kau sudah sampai di titik ini kan? Kau tahu apa yang harus dilakukan? Bayar atau semuanya akan berakhir. Pak Suranto tidak menjawab, hanya duduk diam, menatap ke meja di depannya dengan tatapan kosong. Bu Risti merasakan ketegangan yang sangat kuat di udara. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya, menariknya ke dalam ruangan itu, meskipun ia tahu bahwa apa yang ia lihat mungkin lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Pak Maskuri terus berbicara, dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Kau tak akan pernah bebas, Suranto. Keputusanmu itu membawa konsekuensinya. Ku sudah memberimu kesempatan. Tapi sekarang semuanya harus dibayar. Ini bukan hanya tentang pabrik atau bisnis. Ini tentang jiwa dan takdirmu. Bu Risti merasa tubuhnya mulai lemas. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Pak Maskuri. Dan semakin ia mendengarkan, semakin ia mengerti bahwa semua yang terjadi selama ini, semua keputusan yang diambil oleh Pak Suranto, membawa mereka ke dalam perangkap yang sangat gelap. Perangkap yang tak bisa mereka hindari. Pak Suranto tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Risti, aku telah melakukan hal yang salah. Aku telah mengorbankan Pak Joko. Suara Pak Suranto bergetar dan Bu Risti merasa hatinya tercekat. Apa yang dikatakan suaminya itu, bagaimanapun, adalah pengakuan yang tak bisa diubah lagi. Semua yang terjadi, semua penderitaan ini, berawal dari satu keputusan yang salah, satu pilihan yang mengarah pada kehancuran. Suranto, apa maksudmu? Tanya Bu Risti dengan suara gemetar, terkejut oleh pengakuan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Suranto tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku telah terjebak, Risti. Dalam pesugihan itu, aku membuat perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Dan sekarang,
Mereka datang untuk menuntut bayaran. Pak Maskuri yang berdiri di belakang Pak Suranto tersenyum dengan penuh kepuasan. Bayarannya akan sangat mahal. Setiap darah, setiap nyawa yang terlibat harus dibayar. Itu adalah hukum yang tak terelakkan. Tiba-tiba, ada suara keras dari luar ruangan, membuat Bu Risti terlonjak. Ia melihat beberapa karyawan mulai berlarian keluar, ketakutan. Ada sesuatu yang bergerak di luar, sesuatu yang tak bisa mereka lihat dengan jelas. Suara langkah kaki yang berat mengiringi langkah gelap yang mendekat. Bu Risti mulai merasa ketakutan yang tak terkendali. Sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Takdir mereka sudah ditentukan. Semua yang terjadi, semuanya mengarah pada titik yang satu. Mereka semua akan menjadi bagian dari bayaran yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Suara itu kembali, semakin keras, semakin jelas. Bayarmu belum selesai. Pak Suranto yang masih tertegun menatap Bu Risti dengan mata penuh kepasrahan. Aku sudah terperangkap dalam ini, Risti. Tidak ada jalan keluar lagi. Aku dan kau, kita akan membayar semuanya. Bu, Risti jatuh berlutut. Air mata mengalir deras. Ia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Apa yang telah dimulai oleh suaminya, yang telah dia ikuti tanpa bertanya, kini membawa mereka ke ujung jalan yang gelap. Tak ada yang bisa mereka lakukan, selain menunggu waktu yang akan membawa mereka pada akhirnya. Hari-hari di Pekalongan semakin mencekam, dan meskipun langit kembali cerah, tidak ada yang bisa mengusir ketegangan yang menggantung di udara. Pak Suranto dan Bu Risti yang sebelumnya dikenal sebagai pasangan yang kuat dan sukses, kini seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Mereka tinggal dalam kegelapan, tidak hanya fisik, tetapi juga dalam hati mereka. Perasaan terjebak, rasa bersalah, dan ketakutan terus membayangi setiap langkah mereka. Setelah kejadian di pabrik, Pak Suranto tak lagi bisa mengelak dari kenyataan bahwa dirinya telah terperangkap dalam perjanjian yang sangat mengerikan. Ia merasakan beban berat di setiap napasnya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang terus menariknya lebih dalam ke dalam jurang yang tidak ada akhirnya. Meskipun ia tak lagi berbicara banyak, matanya yang kosong menggambarkan penderitaan yang tak terkatakan. Bu Risti, yang mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari peranannya juga, mulai merasakan kekosongan yang semakin besar. Ia merasa seolah-olah terpisah dari kenyataan, hidup di dalam mimpi yang tak bisa ia bangunkan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin panjang, dan semakin mereka mencoba menghindar, semakin kuat tarikan dari dunia yang tak terlihat. Malam itu Bu Risti terbangun dari tiduran yang terganggu oleh suara aneh. Suara itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam rumah mereka. Seperti ada sesuatu yang bergerak di tengah kegelapan, sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Ia menatap suaminya yang terbaring di sampingnya, namun wajah Pak Suranto tampak semakin rapuh. Terkadang ia terdengar bergumam, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, dan matanya terbuka setengah, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan bayangannya sendiri. Bu Risti merinding, perasaan tidak tenang semakin meresap ke dalam dirinya. Ini bukan hanya perasaan takut biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Sesuatu yang sudah mengikat mereka sejak malam itu di pabrik. Bayang-bayang yang telah datang menuntut mereka. Dengan langkah gemetar, Bu Risti turun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan secangkir air, tetapi tubuhnya tak bisa berhenti gemetar. Ketakutannya semakin parah, seakan setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada perjanjian yang telah dibuat. Sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sedang mengintai. Saat itulah ia mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Risti, kau tak bisa lari darinya. Semua yang kalian lakukan, semua yang kalian pilih, akan kembali padamu. Suara itu datang dari sudut ruang makan, tempat yang biasanya sunyi. Bu Risti menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup keras.
Di sana, di pojok ruangan, tampak sosok bayangan yang samar, hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Bayangan itu memancar dengan cahaya yang tidak wajar, seperti cermin gelap yang mencerminkan peristiwa yang sudah dilupakan. Bu Risti hampir tidak bisa bernafas, matanya terbelalak ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, tetapi ia tahu itu bukan hal yang bisa ia abaikan. Bayangan itu bergerak perlahan mendekat, dan di dalam kegelapan, ia bisa melihat wajah yang pernah dikenal. Wajah Pak Joko, karyawan yang telah menjadi tumbal dalam pesugihan itu. "Pak Joko," Bu Risti berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. "Apa yang kau inginkan?" Wajah Pak Joko tampak muram, penuh dengan penyesalan dan kemarahan. Tapi ada juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar kemarahan. Sesuatu yang datang dari dunia yang tidak mereka pahami. "Risti," suara Pak Joko terdengar dalam bisikan yang dalam dan bergetar. "Kau dan suamimu telah memutuskan jalan ini. Jalan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Tak ada jalan keluar. Kami datang untuk menuntut." Rasa takut yang mendalam menyelimuti Bu Risti. Ia ingin berlari, ingin menghindari kenyataan yang mengerikan ini. Tetapi tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Semua sudah terlambat. Pak Joko mengulurkan tangan, dan dengan gerakan yang sangat lambat ia menyentuh wajah Bu Risti. Ada sentuhan dingin yang membekukan kulit Bu Risti, dan seketika itu pula segala sesuatu menjadi gelap. Di dalam kegelapan, suara bisikan itu semakin jelas, semakin keras, seolah datang dari setiap sudut rumah. Bayang-bayang itu semakin kuat, semakin nyata. "Semua yang kalian pilih harus dibayar." Suara itu berulang, makin menekan, makin menghantui. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bu Risti, yang sekarang berada dalam kegelapan yang pekat, merasa terperangkap dalam dunia yang tak terjamah oleh akal sehat. Ia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dunia di sekitarnya terasa semakin sempit, seakan ruang ini hanya milik bayang-bayang yang menuntut balas. Ketika Bu Risti membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali di ruang tamu rumah mereka. Tetapi kali ini segalanya berbeda. Di depan matanya, di tengah ruang yang sunyi, berdiri sosok Pak Suranto. Wajahnya tampak sangat berbeda, lebih pucat, lebih hampa. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini kosong, tanpa hidup. Pak Suranto berdiri diam, seolah tidak menyadari kehadiran istrinya. Namun, ketika Bu Risti mencoba mendekat, sebuah suara berat bergema di dalam kepalanya, seperti sebuah peringatan. "Kau harus membayar, Risti, sama seperti yang aku lakukan." Bu Risti terkejut, dan dalam sekejap, sosok Pak Suranto berubah. Wajahnya kini lebih gelap, lebih mengerikan. Bibirnya merekah dalam senyuman yang tidak manusiawi. "Kami tidak bisa lari lagi. Tidak ada jalan keluar." Suara itu kini datang dari segala penjuru. Ruang itu terasa semakin sempit, semakin terjepit. Bu Risti bisa merasakan ketakutan yang memuncak, lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi harapan. Mereka telah terjebak dalam takdir yang mereka pilih. Pak Suranto, atau apapun yang kini ada di depannya, mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Bu Risti dengan telunjuk yang kaku, seakan ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. "Sekarang saatnya membayar." Suara itu bergema di seluruh ruangan, seperti suara tak terhindarkan yang datang dari kegelapan yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bu Risti jatuh tersungkur, tubuhnya lemah. Ia ingin lari, ingin melarikan diri dari dunia yang tak terjangkau ini, tetapi takdir sudah menentukan. Segala sesuatu yang telah mereka lakukan, segala pilihan yang mereka buat, kini berbalik menjadi kutukan yang tak dapat dihindari. Pekalongan kini terasa berbeda. Meskipun matahari tetap bersinar terang, suasana di kota itu begitu muram, seperti ada sesuatu yang terpendam di bawah permukaan. Setiap sudutnya, setiap jejak langkah yang dilalui orang-orang, seolah membawa beban yang tak terucapkan.
Dan di dalam rumah Pak Suranto, kegelapan semakin menyelubungi hidup mereka. Hari itu Bu Risti merasa terjaga oleh ketegangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tak bisa berhenti berputar. Ia terbangun dengan perasaan yang aneh. Perasaan seperti berada di ambang kehancuran. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk yang menghantuinya beberapa malam terakhir. Sambil duduk di tepi ranjang, Bu Risti menatap keluar jendela. Matahari yang cerah tak mampu mengusir kegelapan yang merayap dalam pikirannya. Ia mengingat semua yang telah terjadi, semua pilihan yang dibuat oleh suaminya, Pak Suranto, yang dulu tampak begitu kuat dan penuh percaya diri, kini telah tenggelam dalam rasa bersalah yang tak terhingga. Pak Suranto sendiri sudah beberapa hari tidak berbicara banyak. Ia lebih banyak duduk termenung, menatap kosong keluar jendela, seakan berharap menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mereka ciptakan. Namun Bu Risti tahu, sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka berdua. Takdir mereka telah ditentukan, dan itu tidak bisa diubah. Setiap malam, suara-suara bisikan itu datang lebih keras, lebih nyata, seolah berasal dari dalam rumah mereka sendiri. Bu Risti tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Setiap sudut rumah ini tampak mengingatkan dirinya pada dosa yang telah mereka perbuat. Terlebih lagi, bayang-bayang yang mengelilingi mereka semakin menebal. Malam itu, saat hujan mulai turun dengan derasnya, Bu Risti mendengar langkah kaki yang datang dari luar rumah. Suara itu terdengar semakin dekat, membuat hatinya berdebar kencang. Ia berlari menuju pintu depan, tetapi sebelum ia sempat membuka pintu, sebuah suara memanggilnya dari balik pintu. "Risti, aku di sini." Suara itu milik Pak Suranto. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat, seolah bukan suara suaminya yang biasa. Suara itu membuat bulu kuduk Bu Risti berdiri. Dengan rasa cemas, ia membuka pintu. Di depan pintu, Pak Suranto berdiri dengan tatapan kosong yang tak bisa ia mengerti. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa Bu Risti jelaskan. Pak Suranto tampak seperti seseorang yang telah hilang dari dirinya sendiri. "Suranto," tanya Bu Risti dengan suara gemetar, tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. "Apa yang terjadi denganmu?" Pak Suranto hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang kosong menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak melihat Bu Risti. Hanya ada keheningan yang begitu mencekam, membungkus mereka berdua dalam ketakutan yang tak terkatakan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam rumah mereka. Suara yang begitu berat, penuh dengan ancaman. Bayarmu sudah dekat." Bu Risti terlonjak mundur, tubuhnya terhuyung ke belakang. Suara itu datang dari dalam rumah mereka, seperti berasal dari dalam dinding. Dari setiap sudut yang gelap, Pak Suranto akhirnya mengangkat kepalanya. Dan di sana, di matanya yang kosong, terlihat kilatan cahaya yang bukan berasal dari dunia manusia. "Risti," suaranya serak, seperti ada yang mengendalikan kata-katanya. "Tidak ada lagi jalan keluar. Kami akan membayar. Semuanya akan dibayar." Bu Risti merasa tubuhnya terperangkap dalam cengkeraman yang tak bisa ia hindari. Ia tahu saat itu tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Bayang-bayang dari pesugihan yang telah mereka jalani mulai menuntut balas. Ia tidak tahu apakah yang berdiri di depannya itu masih benar-benar Pak Suranto, ataukah sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Tiba-tiba, sosok Pak Maskuri muncul dari balik bayang-bayang. Wajahnya yang biasanya penuh kecerdikan kini tampak seperti wajah iblis, penuh dengan kegembiraan yang jahat. Senyuman lebar terlukis di bibirnya, senyuman yang sangat berbeda dari senyuman yang pernah dilihat Bu Risti sebelumnya. "Kalian pikir, kalian bisa lari dari ini?" tanya Pak Maskuri dengan suara yang begitu keras, hampir seperti teriakan. "Sudah terlalu lama kalian bersembunyi dari takdir kalian.
Sekarang, saatnya untuk membayar. Suasana di sekitar mereka semakin tegang, dan Bu Risti merasakan seolah dunia ini runtuh perlahan di sekitarnya. Ia melihat sekelebat bayangan yang bergerak cepat, seolah mengikuti perintah Pak Maskuri, yang semakin menambah rasa takut yang tak terhingga dalam dirinya. Pak Joko. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih jelas. Jangan pikir kalian bisa lari dariku. Sosok Pak Joko muncul. Wajahnya yang dulu ramah kini dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Tangan Pak Joko terulur, mengarah ke Pak Suranto dan Bu Risti dengan gerakan yang perlahan, tapi pasti. Ada cahaya merah yang bersinar dari matanya, seperti api yang membara, menunjukkan bahwa kemarahan yang ia rasakan bukanlah kemarahan biasa. Itu adalah kemarahan yang datang dari dunia lain, dari kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Semua ini terjadi karena kalian memilih jalan yang salah, Pak Joko berkata dengan suara yang berat dan mengerikan. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi jalan keluar. Dengan satu gerakan cepat, bayangan itu menyerang. Pak Suranto jatuh ke tanah, dan Bu Risti merasa tubuhnya semakin terhimpit, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menekan dirinya. Setiap suara, setiap kata yang keluar dari mulut mereka, semakin teredam, seolah dunia mereka semakin jauh. Tak lama kemudian semuanya terdiam. Bu Risti terbaring di lantai, tubuhnya lemas, jiwanya terperangkap di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Pak Suranto, yang dulu menjadi sumber kekuatan dan harapan, kini hanyalah sebuah bayangan yang hilang di kegelapan. Dan Pak Maskuri, yang telah menunggu saat ini begitu lama, tersenyum puas. Akhirnya, katanya dengan suara penuh kebanggaan, semua telah dibayar, tak ada lagi yang bisa dilakukan, tak ada lagi harapan. Bu Risti hanya bisa menunggu. Saat-saat terakhir ketika dunia mereka yang gelap itu akan terhenti, dan takdir yang mereka pilih akhirnya tercapai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.